Jumpa lagi bersama Bu Nafi. Di samping Bu Nafi ada peta Indonesia. Peta ini akan berkaitan dengan materi yang akan Bu Nafi bahas kali ini. Materinya tentang letak geografis Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan peta Indonesia ini. Peta ini terdiri dari ribuan pulau. Anak-anak bisa lihat sendiri kan? Coba perhatikan lagi. Pulau di Indonesia terletak dari Sabang paling ujung sana sampai Merauke. Nah, sebelum Bu Nafi menjelaskan lebih lanjut mengenai materi letak geografis Indonesia, yuk kita nyanyi dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Bu Nafi akan mutarin sebuah lagu, anak-anak semua bernyanyi sendiri di rumah masing-masing. Yuk kita bernyanyi. Nah, anak-anak, tadi sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke kan? Sekarang kita mulai belajar mengenai letak geografis Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Jadi harus sesuai dengan kenyataannya dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya. Nih, ini Bu Nafi punya peta Indonesia ya. Nanti anak-anak ketika menyebutkan di mana letak geografis Indonesia, anak-anak harus menyebutkan sesuai dengan kenyataannya ini di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya. Jadi anak-anak tidak boleh mengarang sendiri, harus disesuaikan dengan kenyataan di permukaan bumi. Yuk kita lihat peta Indonesia yang lebih besar lagi. Ini merupakan peta negara Indonesia. Secara kondisi geografis, negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Anak-anak tahu kan benua itu apa, samudra itu apa? Ya, Bu Nafi jelasin lagi. Benua adalah daratan sangat luas yang berada di permukaan bumi. Nah, ini ya, daratan yang sangat luas yang berada di sekitar Indonesia itu apa? Ada negara Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina. Nah, ini merupakan negara Asia atau masuk ke benua Asia. Kemudian di sekitar Indonesia ada apa lagi? Ada Australia. Ini ya, benua Australia. Dan samudra di sekitar Indonesia ada samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita cocokkan. Ya, dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul ya tadi, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dua benua, benua Asia dan benua Australia. Betul juga ya, benua Asia dan benua Australia. Lanjut. Ayo kita cari tahu. Di sini Bu Nafi punya peta Jawa Tengah. Kita cari tahu kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peta. Kita cari luasnya, batas laut dan daratannya, keadaan alam yang terdiri dari nama pantai dan laut, kemudian dataran rendah dan gunung. Karena petanya ini sangat kecil sekali, Bu Nafi perlihatkan yang besar. Ini peta Provinsi Jawa Tengah secara lebih besarnya. Kita perbesar lagi biar bisa mengetahui
luas, laut, daratan, atau keadaan alamnya. Kita perbesar lagi. Yang pertama tadi luas. Jika anak-anak ingin mencari luas Provinsi Jawa Tengah atau luas dari pulau lain, anak-anak cari di peta di bagian pojok biasanya ya. Perbesar lagi biar lebih jelasnya. Nah, ini ada luas wilayah 3,25 juta hektar. Jadi nanti anak-anak menulis jawaban di nomor 1 luasnya 3,25 juta hektar. Kemudian batas. Ada batas laut dan batas darat. Batas lautnya di sekitar Provinsi Jawa Tengah ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Atau anak-anak mau menuliskan utara ya. Utara sama dengan Laut Jawa boleh. Bawah selatan ya. Selatan sama dengan Samudra Hindia juga boleh. Kemudian batas daratannya di sekitar Provinsi Jawa Tengah ada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Anak-anak juga boleh menuliskan di bagian baratnya Jawa Tengah ada Provinsi Jawa Barat, di bagian selatannya ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau di bagian timurnya ada Provinsi Jawa Timur, itu juga boleh. Kemudian yang nomor 3, karena pantai gunung di sini kurang begitu kelihatan, nanti Bu Nafi tunjukin lagi peta Provinsi Jawa Tengah yang kelihatan pantai dan gunungnya. Namun di sini Bu Nafi akan jelasin juga nama-nama dataran rendah. Salah satu aja ya dataran rendahnya. Sebelumnya anak-anak harus tahu dataran rendah itu apa. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah, yaitu tidak boleh lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Anak-anak bisa lihat warnanya. Di sini ya ada keterangannya. Perbesar lagi. Nah, ini kan permukaan laut. Tidak boleh lebih dari 200. Di sini ada 200 meter. Ini 200 meter. Jadi nanti anak-anak cari di peta yang warnanya hijau seperti ini atau hijau seperti ini, tetapi tidak boleh lebih dari ini. Nah, di Jawa Tengah Bu Nafi contohin dataran rendah Semarang, atau terletak di bagian utara, dikenal dengan nama Kota Bawah. Perbesar lagi. Di sekitar sini ya, warnanya hijau sekali. Kita isi dulu yang tadi. Untuk luasnya tadi ada 3,25 juta hektar. Untuk batasnya, batas lautnya ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Sedangkan batas daratannya ada Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Keadaan alam, nama dataran rendahnya ada dataran rendah Semarang. Kemudian untuk nama pantai, laut, dan gunung, Bu Nafi perbesar lagi peta Jawa Tengah yang terlihat pantai dan gunungnya ya. Nah, ini ada peta Jawa Tengah yang terlihat pantai dan gunung-gunungnya. Bu Nafi mau cari pantainya terlebih dahulu. Nama pantai di Jawa Tengah, pantai terdekat ya. Pantai terdekat ada Pantai Kartini. Kita perbesar lagi. Ini ada Pantai Kartini berada di Jepara, dan lautnya ada Laut Jawa. Sedangkan nama gunungnya ada Gunung Dieng, Gunung Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan yang lainnya. Anak-anak boleh menulis satu saja atau boleh menulis dua, tergantung perintahnya.
Kita lanjut isi ke yang tadi lagi ya. Untuk nama-nama pantai dan laut, tadi ada Pantai Kartini, Pantai Karangjaya, oh ya Pantai Karangjaya yang di Kembang tadi ya, dan Laut Jawa. Untuk nama-nama gunungnya ada Gunung Prau, Gunung Dieng, Gunung Sindoro. Boleh menulis 1 atau 2 atau ditulis semuanya juga boleh. Selanjutnya ada tugas. Tugas ini nanti kalian diminta mencari kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Ini nomor 1. Ada luasnya, batas laut dan daratannya apa, kemudian keadaan alam yang terdiri dari pantai dan laut, dataran rendah dan gunung. Paham ya, seperti yang Bu Nafi jelasin tadi. Kemudian yang nomor 2 ada Pulau Kalimantan. Anak-anak juga disuruh mencari luas, batasnya, dan keadaan alam berdasarkan peta Pulau Kalimantan. Karena Pulau Sumatera dan Kalimantan di sini terlalu kecil, Bu Nafi juga akan menunjukkan peta yang lebih besarnya. Ini ada peta Pulau Sumatera, ini yang lebih besarnya. Anak-anak bisa mencari luasnya berapa, letaknya, daratannya apa, lautnya apa, gunungnya apa, dan lain-lain sesuai soalnya tadi ya. Ini juga ada peta Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak tulis soal dan jawabannya di buku tulis IPS. Jika anak-anak merasa peta Pulau Kalimantan atau Sumatera yang tadi di dalam video ini masih kurang jelas, anak-anak boleh membuka atlas anak-anak. Atau jika tidak punya atlas, anak-anak boleh mencari di Google peta Pulau Sumatera dan peta Pulau Kalimantan. Oke, semangat. Oke, ternyata materinya sudah selesai anak-anak. Jangan lupa belajar dengan lebih giat lagi. Jika ada yang tidak mudah dengan penjelasan Bu Nafi, boleh tanya lewat chat pribadi atau tulis di kolom komentar. Nah, anak-anak jangan lupa subscribe agar anak-anak tidak ketinggalan materi selanjutnya. Bunyikan loncengnya agar anak-anak mendapatkan notifnya dan langsung muncul materi terbaru, anak-anak bisa langsung tahu. Dan jangan lupa like, share ke teman-temannya biar teman-teman yang tidak tahu penjelasan materi tentang letak geografis jadi lebih tahu.